Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini lebih berkah. Ya, silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa, mulai. Sudah selesai. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tangan untuk kita semua. Supaya lebih semangat lagi, ya. Silakan kalian semua berdiri, kita bernyanyi dulu ya. Hari ini kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya semangat, sudah tahu belum lagu itu? Ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Sony Kids. Ya, semangat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Oke, tepuk tangan. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Ya alhamdulillah luar biasa. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, semuanya hadir. Alhamdulillah. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Ya, sudah pernah mendengar? Kapan? Ketika di SD belajar nggak? Belajar ya, cuman mungkin materinya tidak lebih luas. Kalau di SMP materinya diperluas lagi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu harus seperti apa? Ya, oke. Walaupun kriteria penilaian kalian harus tahu juga. Selama pembelajaran hari ini, Ibu itu akan menilai apa saja, gitu ya. Yang pertama, penilaian sikap selama diskusi, ya. Jadi nanti ketika diskusi dinilai siapa yang kerjasamanya bagus, siapa yang diam saja, itu nanti akan kelihatan ya. Jadi usahakan harus aktif ketika berdiskusi. Yang kedua, penampilan keterampilan selama diskusi juga, dan nanti ada ketika presentasi akan Ibu nilai bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara menyampaikan pembahasan materi, nanti akan dinilai ya. Kemudian penilaian pengetahuan melalui kuisis ya. Nanti itu di akhir akan ada soal yang harus kalian kerjakan, nanti berlomba-lomba menyelesaikannya, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab ya, seperti itu. Oke. Tadi kan judulnya itu apa? Menyeimbangkan hak dan kewajiban. Nah, selama nanti kita belajar mengenai bagaimana caranya menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, di mana nanti kalian itu secara berkelompok harus menghasilkan karya atau produk, ya. Karya atau produk, tiap kelompok nanti satu. Apa yang akan dikerjakannya nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya. Oke. Nah, sebelum memulai kepada materi inti, Bu
Tiwi ingin tahu dulu nih, ya, tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara kan? Coba, siapa di sini yang ingin mendapatkan nilai PPKN bagus di rapat? Betul? Ingin mendapatkan nilai bagus? Semuanya ngacungin, mana tangannya? Oke, semuanya mengacungkan tangannya, keren, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita. Nah, ketika kita ingin mendapatkan nilai PPKN yang bagus, tadi kan semuanya nih 32 orang semuanya menjawab, saya ibu mau dapat nilai bagus di raport, misalkan mau 100, mau berapa gitu. Nah, tetapi ibu ada pertanyaan lagi nih, ketika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, kira-kira usaha apa, kewajiban apa yang harus kita laksanakan supaya mendapatkan hak nilai itu? Siapa yang mau berpendapat? Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin, 1. Apa lagi? Tidak bolos sekolah. 2, 3. Apa? Mengerjakan tugas. Apa lagi? Perilaku. Ibu nilai nggak? Ya, perilaku. Jadi ketika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, berarti harus mengerjakan tugas ibu, belajarnya harus yang rajin, absennya harus bagus, perilakunya juga harus bagus. Nah, ketika semua itu sudah dilaksanakan, insya Allah hak kalian akan ibu berikan dengan mendapatkan nilai yang baik atau bagus, seperti itu ya. Nah, itu adalah ruang lingkup hak dan kewajiban yang harus kalian lakukan. Oke, nah coba perhatikan, lihat ke sini. Kita bagi kelompok terlebih dahulu ya, supaya berkebinekaan, ya, supaya berkebinekaan. Silakan kalian berhitung dari 1 sampai 8, karena ibu akan membagi kelompok menjadi 8. Ibu mulai dari rival ya, silakan muter terus sampai 8. Nanti setelah selesai balik lagi yang punya angka sama berarti satu kelompok. Ya, silakan mulai 1, 2, 3. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Keren. Nah, silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk berkelompok ya semuanya? Oke, coba perhatikan ke depan ya. Ibu akan menjelaskan konsep atau materi hari ini untuk bahan nanti kita belajar untuk berdiskusi kelompok. Oke, materi hari ini kan tadi adalah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Coba lihat ke sini. Hak ada di sebelah kanan, ya. Kewajiban ada di sebelah kiri. Tengah-tengahnya ada norma. Jadi maksudnya di sini antara hak dan kewajiban itu berarti di dalamnya itu terdapat yang namanya norma, ya, seperti itu. Coba lihat sini. Dalam norma mengandung hal yang harus didapatkan semua orang atau disebut dengan hak, dan juga mengandung hal yang harus dilakukan setiap orang atau disebut dengan kewajiban. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi ada hak dan kewajiban. Hak yang harus kita terima, kewajiban yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, sekarang warga negara. Yang dimaksud warga negara di sini berarti adalah siapa? Kita, ibu, kalian adalah warga negara. Warga negara mana? Indonesia. Warga negara Indonesia. Coba lihat di sini pengertiannya. Warga negara adalah warga suatu negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi yang disebut warga negara adalah ibu, kalian semua adalah warga negara Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, misalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hak itu ketika misalkan kita memiliki suatu barang dan ada usaha untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Misal, oh, buku ini milik Sabrina,
karena Sabrina yang membelinya. Ada usahanya lewat apa? Lewat memakai uang, seperti itu ya. Nah, jadi lihat di sini ada usaha yang melekat ke dalam hak tersebut. Usahanya tadi dibeli atau dapat dikasih dari teman atau saudara atau siapa, buku tersebut gitu ya. Nah, biasanya hak tersebut itu diperoleh setelah diatur dalam norma atau aturan. Contohnya misalkan ada peraturan tentang pendidikan nasional. Di situ misalkan ada kalian sebagai seorang anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, misalkan wajib belajar 12 tahun. Jadi belajar itu minimal harus sampai SMA kalau bisa, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalian itu punya hak untuk bersekolah setelah adanya aturan kan. Tapi ada juga sebelum adanya aturan itu, hak itu sudah ada. Contohnya hak asasi manusia. Ibu kasih contoh misalkan satu adalah hak hidup. Nah, selanjutnya contohnya, contoh hak ya, contoh hak di lingkungan sekolah, contoh hak di lingkungan rumah, dan contoh hak di lingkungan masyarakat. Pertama, ya, siapa yang mau menyebutkan contoh hak di lingkungan sekolah? Satu orang? Reza, silakan. Ada apa aja contohnya? Mendapatkan materi. Mendapatkan materi apa? Pelajaran dari guru. Ya, selanjutnya apa lagi? Mendapatkan fasilitas sekolah. Jadi kalian berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah atau mengikuti organisasi sekolah. Contoh ada apa organisasi sekolah? OSIS. Misalkan ada ikut PMR, Paskibra dan sebagainya. Yang itu hak kalian, silahkan ikuti. Ya, seperti itu. Tadi di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan rumah. Kira-kira haknya kalian apa kalau di lingkungan rumah? Kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak untuk bermain. Ya, kalian itu memiliki hak untuk bermain. Jadi jangan diam aja di rumah. Silahkan bermain. Kalau memang itu waktunya bermain, ya. Tapi jangan sampai gini. Ketika waktunya belajar malah dipakai untuk bermain. Jadi kalian itu harus tahu waktunya itu kapan harus bermain, kapan harus belajar, seperti itu ya. Terakhir, kalau hak di lingkungan masyarakat, contohnya apa? Misalkan di sini ada mendapatkan pengakuan dari masyarakat, hak untuk dihormati, hak untuk dihargai. Kita sebagai manusia itu punya hak untuk dihargai oleh orang lain, untuk dihormati oleh orang lain. Gak boleh yang namanya dibeda-bedakan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya, tadi kan sudah hak, sekarang kewajiban. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau tadi hak itu yang harus kita terima dari orang, ya. Kalau kewajiban itu justru kebalikannya, sesuatu hal yang harus kita laksanakan, ya. Bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban itu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam norma itu. Jika yang namanya norma itu ingin tegak, berarti kewajiban itu harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat yang ada di situ. Contoh tata tertib. Kan kalian punya kesepakatan tuh di kelas, banyak kan? Ada misalkan 7, 8, 9. Nah, itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus kalian laksanakan di kelas. Kalau misalkan tidak dilaksanakan, contoh misalkan ada aturan setiap siswa harus melaksanakan piket. Ya. Ivan, suka piket nggak? Oh, masa? Harus piket itu. Riza suka piket nggak? Piket dong, nyapu, ngepel, menjaga kebersihan kelas. Ya. Terus misalkan seragam kalian suka rapi nggak? Ya, tidak keluar kan seragamnya. Kalau di sekolah kan ada aturannya, tidak boleh seragam itu keluar, harus menggunakan sesuai atribut dan sebagainya. Nah, jika aturan kewajiban-kewajiban dalam tata tertib itu dilaksanakan, otomatis kan kewajibannya itu atau normanya itu akan tegak kan. Tapi kalau misalkan anggota masyarakat yang ada di situ ada kewajibannya tapi tidak dilaksanakan, ya berarti kan tidak akan tertib, ya, tidak akan aman, tidak akan nyaman seperti itu. Oke. Nah, kewajiban itu ada 3.
kewajiban kepada Tuhan. Contohnya seperti menjalankan perintah-perintah dalam agama atau menjauhi larangan dalam agama. Biasanya ini terkait dengan norma agama, ya, seperti misalkan apa? Sholat 5 waktu, betul. Dan nikah, apalagi? Puasa, bersedekah. Jadi menjauhi larangan agama, ya. Tidak boleh misalkan berbuat yang tidak baik. Seperti apa misalkan? Mabuk-mabukan, ya. Itu tidak boleh karena itu berarti melanggar norma agama. Selanjutnya ada kewajiban kepada manusia. Biasanya itu berhubungan dengan norma apa yang namanya sopan santun atau kesusilaan, atau terkait norma kesusilaan, norma kesopanan, dan bisa juga norma hukum. Contohnya misalkan apa ya? Kalau kewajiban kepada manusia, kita kalau berkaitan dengan norma ini berarti harus seperti apa kita kepada teman manusia? Sopan santun, tidak boleh berbicara kata di mana? Saling menghargai, ya, saling menghormati, seperti itu ya. Jadi itu kewajiban kepada manusia. Satu lagi ada kewajiban kepada alam. Ya, selain tadi ada kewajiban, oh kepada Tuhan harus seperti ini, kepada manusia harus seperti ini. Nah, kepada alam kita juga punya kewajiban ternyata, ya. Jadi berhubungan dengan hak alam yang harus dipenuhi oleh manusia dalam hal misalkan menjaga dan merawat alam seperti tumbuhan, hewan, bahkan juga air atau lingkungan lah. Ya, dia berkaitan dengan norma agama atau norma hukum. Bisa juga sih kalau kata lingkungan, norma kesusilaan ada di situ. Contoh misalkan kewajiban menjaga lingkungan, kita harus gimana? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, jangan sampai misalkan ketika ada sampah, misalkan kamu udah makan nih permen, ciki atau apa, tapi sampahnya itu dibuang begitu aja. Padahal di depan kita ada tempat sampah. Berarti kamu kalau kayak gitu mah tidak menjalankan kewajiban kepada alam. Seharusnya apa yang benar? Dibuang ke tempat sampah, Ibu. Kan tempat sampah juga kan banyak ya. Sampah juga kan kita harus jelas. Ada sampah itu ada organik, ada anorganik. Jadi misalkan sampahnya sampah plastik, buangnya harus ke sampah anorganik atau organik? Anorganik, karena itu kan sampah plastik. Ya, jadi mengurainya itu lama. Tapi kalau misalkan sampahnya bekas, misalkan makan pisang, kulit pisang, kira-kira anorganik atau organik? Organik. Jadi harus bisa membedakan juga. Jadi kita tuh jangan sampai jolim lah ya terhadap alam itu. Jadi harus menjaga dengan baik. Oh, harus buang sampah tuh harus seperti ini. Oh iya, ada sampah plastik, ada sampah yang organik seperti itu ya. Nah, contoh kewajibannya kalau di lingkungan sekolah itu harus seperti apa? Ini lihat, baca. Mentaati tata tertib sekolah. Mentaati tata tertib sekolah, bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan sekolah, hormat dan patuh terhadap guru. Nah, itu adalah kewajiban-kewajiban kalian, ya. Jadi tata tertib yang ada di kelas tuh harus dilaksanakan. Jangan sampai tidak dilaksanakan, ya. Piket, terus memakai atribut dengan baik, ya, sopan santun dalam berbicara terhadap teman dan guru, ya, jadi harus diperhatikan. Rumah lihat, baca harus apa? Oke, satu, patuh terhadap orang tua. Ya, jangan sedikit-sedikit misalkan orang tua kamu menyuruh misalkan Zam, tolong misalkan belikan mama terasi ke warung. Mah nanti aku lagi main game. Ya, jangan seperti itu. Ketika kita disuruh oleh orang tua, itu harus siap mah, laksanakan. Sekarang saya berangkat. Gitu. Jadi jangan nanti mah, atau mamah mah nyuruh-nyuruh terus. Nah, itu tuh dosa ya. Tidak boleh ke orang tua seperti itu. Ketika orang tua menyuruh sesuatu, harus baik mah, saya laksanakan sekarang. Harus seperti itu ya, karena harus patuh terhadap perintah orang tua. Terakhir, di lingkungan masyarakat kira-kira harus seperti apa? Menghargai ya, jadi harus mematuhi peraturan yang ada di
masyarakat. Misalkan kita tinggal di Regol, tinggal di Padasuka, berarti kita harus mengikuti peraturan yang ada di Regol dan di Padasuka itu. Tidak boleh kita hidup seenaknya, karena kita itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri semaunya. Ada tetangga yang harus kita hormati, ada tetangga yang harus kita jaga juga, seperti itu ya. Jadi harus benar-benar dipatuhi peraturan yang ada di lingkungan sekitar. Supaya apa? Supaya tentram, nyaman, tertib, ya, tidak berantem gitu dengan tetangga. Ya, oke. Jadi ketika kita menerapkan yang namanya kewajiban dan hak, anak-anakku ingat, tidak boleh ada yang lebih timpang. Coba, tuh lihat gambarnya. Hak dan kewajiban ini ada timbangan kan? Harus seimbang. Jadi misalkan kamu terus aja nuntut hak putih, ibu, aku kan ini nilai PPKN bagus, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan, Ilham. Tugasnya tidak dikerjakan. Sekolah misalkan boro-boro, ya nggak bisa. Jadi antara kalau kamu ingin mendapatkan hak, laksanakan dulu kewajibannya. Jadi jangan nuntut hak, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan, tapi justru kebalikannya. Kewajibannya dulu laksanakan, setelah itu baru menuntut hak. Jadi kewajibannya dulu baru hak. Jadi seimbang ya. Jadi tidak boleh nuntut hak terus, tapi kewajibannya kamu tidak mau laksanakan. Berarti kamu tidak menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Seperti itu ya. Oke. Ya, ibu punya satu video ya. Nanti silahkan kalian amati ya. Nanti ibu minta komentarnya 1 atau 2 orang lah mengenai video tersebut. Kira-kira unsur hak dan kewajibannya di mana ya? Hai teman pintar, hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. Niko, Lula, dan Bob berencana untuk menjemput Danang ke rumahnya. Mereka berkumpul dengan Bob setelah terlebih dahulu bertemu sebelum sekolah. Maaf ya, terlambat. Tadi ada yang mewakili Lula di depan panggilan aku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Yuk, masuk. Hai Ibu, hai Lula. Sorry Tante, kalian mau pergi kemana? Tante, yang penting lagi nih. Mau sekolah pelajaran PPP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Bang, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada kontenku sama Kalina. Hai Mimi, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak aja sih? Di sekolahku ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngambil buat pakai yang mau dikurangin. Kita mau pergi jalan nih ke rumahnya. Saya menemukan catatan pelajaran ini. Wah, asik banget. Aku mau ikut aja tuh dong. Kamu kecil, kamu aja. Nggak boleh gitu dong sama adikku. Yang baik dong cara ngomongnya. Jadi, aja nih. Tapi, kamu aja. Yaudah deh. Nah, gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik aja gimana? Jalan ke mana-mana kan lumayan jauh. Gitu. Tapi aku mulai bikin kendaraan ini. Saya pulang dari rumah. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu.
Ipo dan Lula, ya. Oke. Kalau menurut pendapat kalian, kira-kira ya, di dalam video tersebut ada hal tentang hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh mereka kan? Kira-kira apa saja? Siapa yang mau berperan? Isra. Berhenti sesuai lampu merah, berhenti di lampu merah. Berhenti di lampu merah. Apalagi tadi sebelah sini? Membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Jajan. Menghargai orang lain. Apalagi? Cukup? Ya, oke, bagus pendapat kalian. Jadi tadi yang pertama kita review ada misalkan untuk menghargai. Tadi kan ke adik harus seperti apa ya? Harus walaupun misalkan di bawah kita, tapi kan bukan berarti kita tidak sopan. Harus tetap menghargai. Kemudian tadi kepada orang tua menghargai kan, menghormati. Lalu ketika di mobil, ketika di bis, tadi apa? Buang sampah kan? Gak boleh. Buang sampah itu harus pada tempatnya. Itu kan kewajiban kita menjaga kebersihan. Lalu misalkan tadi ada sudah duduk tapi ada nenek, ada manula, terus ada ibu yang lagi hamil, kita memberikan tempat duduk karena lebih mudah. Itu harus seperti itu, harus. Nah, itu kewajiban kita ya sebagai seorang yang lebih muda. Ketika ada yang tua ingin duduk, kita harus mempersilahkan. Itu kewajiban kita. Terus tadi ada Pak Polisi. Pak Polisi kan kewajibannya menjaga ketertiban ya supaya nyaman, tentram ya. Kemudian tadi ada nggak kalian lihat ada pedagang kan? Terus ada motor? Itu kira-kira di jalan atau di mana itu? Di trotoar. Boleh nggak tuh jalan motor di trotoar? Kan nggak boleh, karena itu berarti mengganggu hak pejalan kaki. Yang benar harus seperti apa kewajibannya? Ya kalau berkendara mah harus di jalan lah, bukan di trotoar, karena trotoar itu adalah hak untuk pejalan kaki. Nah seperti itu ya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari harus bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban. Bagaimana kita melakukan kewajiban, baru setelah itu kita menuntut hak. Seperti itu ya. Nah itu tadi videonya keren sekali kan, bagus sekali. Bukan buat TV yang buat, ibu juga itu melihat dari YouTube. Nah sebagai bentuk penghargaan kita, jangan lupa ya, ibu sudah send di grup untuk apa? Like, ya, subscribe, komen. Sebagai bentuk apa penghargaan kita, karena mereka sudah menyediakan konten yang bermanfaat untuk pembelajaran. Oke. Nah, ibu akan memberikan LKPD per kelompok. LKPD-nya yang harus nanti kalian kerjakan. Kelompok 1 sebelah mana? Ya, kelompok 1 ini LKPD-nya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Minta tolong dioper. Kelompok 6. Ya. 7. Nah, 7 sekalian ke sana. Dan terakhir 8. Ya. Sudah ya KPD-nya dibagikan ya? Nah, sebelum kita berdiskusi ya, jadi tadi kan kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban ya. Kita hari ini kan bikin project ya. Projectnya itu adalah membuat poster. Nah, ibu kan sudah infokan ya minggu lalu untuk persiapan membawa handphone ya, dan membawa, kalau mau membawa buku gambar silakan, atau membawa karton silakan ya. Hari ini kita akan membuat poster mengenai tentang hak dan kewajiban. Nah, kira-kira sekarang ibu tanya nih ya ke kalian, membuat posternya itu akan seperti apa? Kira-kira akan membuat poster seperti apa? Di lingkungan. Denika mau membuat poster seperti apa? Di lingkungan. Membuat hak dan kewajiban di lingkungan itu seperti apa? Mau di lingkungan mana? Sekolah. Sekolah. Oke, kelompok Denika ingin membuat poster tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Baik. Yang lain? Lingkungan Ya. rumah. Gimana, Nanda? Mau membuat poster hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Bagus. Apalagi? Ipa, Linda mau membuat hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Oke, sama. Berarti sudah punya materi-materi esensial yang akan kalian buat di poster ya. Oke, bagus. Nah,
kalian bersama kelompoknya masing-masing, ya boleh tempat duduknya diputar. Tadi kan sudah ada tema-temanya ya. Kalian sudah punya pertanyaan esensial yang akan dibuat di poster. Nah, Ibu ingin tanyakan kira-kira perencanaan kalian nih akan buat posternya seperti apa? Apakah dengan media digital, manual, atau seperti apa? Cung, siapa yang hanya memakai media digital? Oh iya, berarti handphonenya sudah disiapkan? Sudah. Kalau yang mau membuat manual, siapa? Sudah bawa buku gambarnya? Bagus, keren, luar biasa. Berarti sudah ada ya perencanaannya akan membuat kalau di Canva, mungkin yang media digital, PixArt dan sebagainya, handphonenya berarti disiapkan nanti untuk mengedit-edit. Nah kalau yang di manual berarti sudah siapkan alat tulisnya dan buku gambarnya ya untuk menggambar nanti. Oke, nah proyeknya atau si karyanya harus selesai hari ini ya. Ibu berikan waktu sekitar 20-30 menit. Kita coba aja dulu nanti selesainya sampai mana. Nah setelah itu dipresentasikan. Nanti silahkan kalian atur-atur jadwalnya, perencanaannya. Mau siapa yang bagian mengisi LKPD, ya? Mau siapa yang bagian? Oh saya mah jago mengedit ini handphone saya bagian edit ya. Silahkan nanti atur-atur. Atau misalnya saya yang manual, saya membawa ininya nih pensilnya saya ya nanti yang menggambar dan sebagainya silahkan. Jadi atur-atur. Jadi tiap orang harus punya bagiannya masing-masing. Paham? Kalau misalkan sudah paham, silahkan kalian mulai untuk membuat posternya dan mengisi LKPD-nya. Silakan. Aku mau.
dia urutan tampil pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi silakan. Kita mulai. Kedua, kasihkan ke jam-jam. Duduk, siap-siap. Stop. Duduk. Kasihkan ke gajah. Gajah duduk. Siap-siap nanti tampil ke depannya. Silakan kalian secara singkat jelaskan saja tentang poster itu, kenapa kalian membuat poster itu, setelah itu selesai. Ya, oke. Kita mulai dari yang tadi tampil pertama, maju ke depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang mau berbicara? Nazril silakan. Kenapa membuat tema ini? Karena saya terinspirasi Dari apa? Internet? Lihat di internet. Jadi maksudnya di sini apa? Harus membuang sampah pada tempatnya. Itu berarti kewajiban atau hak? kewajiban Kewajiban kita. Itu bisa terjadi di lingkungan mana saja? sekolah, rumah, masyarakat. Sekolah, rumah, masyarakat. Jadi jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Kasih tepuk tangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Jelaskan tentang posternya tentang apa? Tentang kebersihan di sekolah. Berarti ini masuknya apa? Kewajiban. Jadi kewajiban untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Oh iya, membuang sampah pada tempatnya. Oke, keren, bagus. Ini yang mengedit siapa? Jessica. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Apa? Kenapa menggambar itu poster itu? Siapa yang menggambar? Dari internet. Ini tentang menceritakan tentang apa? Kebersihan di lingkungan masyarakat. Bagus. Ini menggambarnya sama-sama ya. Jadi tadi ada yang mewarnai, ada yang mengkonsep. Bagus, luar biasa keren. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar ini menceritakan tentang membuang sampah pada tempatnya. Yang satunya? Kewajiban anak di rumah. Oh jadi ini kewajiban pertama membuang sampah, yang satunya itu kewajiban apa namanya? Kewajiban atau hak tuh? Kewajiban. Kewajiban. Jadi patuh terhadap perintah orang tua. Oh, ya, seperti itu. Bagus. Hasil gambarnya ini bersama-sama ya. Jadi tadi ada yang mewarnai, ada yang mengkonsep dan sebagainya. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lebih kepada posternya itu infografis. Bagus. Jadi menerangkan tentang contoh-contoh kewajiban di lingkungan sekolah ya, dan contoh-contoh hak di lingkungan sekolah. Sebutkan salah satu aja, satu dari kewajiban, satu dari hak. Kewajiban di sekolah. Kewajiban Untuk mendapatkan kasih sayang dari mendapatkan kasih sayang dari guru. Ini informasinya bagus sekali ya. Ini disebut infografis. Jadi lebih luas lagi ya. Jadi menjabarkan materi. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Membuat apa tuh? Jelaskan poster tentang apa? kami membuat poster tentang lingkungan masyarakat. Jagalah lingkungan agar tetap hijau. Jagalah lingkungan agar tetap hijau. Berarti ini kewajiban kepada alam ya. Jadi menjaga lingkungan masyarakat. Oke, kasih tepuk tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster kami. Jadi ini tentang apa? Agar rajin belajar agar masa depan terjamin. Oh, jadi harus rajin belajar agar masa depan terjamin. Yang namanya belajar itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Tapi bisa jadi itu hak. Ya, jadi sebagai seorang siswa kita itu punya hak untuk belajar. Atau misalnya kalian mau menyebutkannya kewajiban, ya silakan. Ya antara dua itulah. Ya yang penting harus rajin belajar kan supaya masa depan terjamin. Ini keren quotes-nya. Jadi kasih tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih? Oh, jadi seperti infografis lagi ya. Jadi menjelaskan tentang contoh hak dan kewajiban di lingkungan mana ini? Oh, jadi semua ini dibabat habis ya. Di rumah ada, di sekolah ada, di masyarakat. Coba jelaskan deh. Siapa yang mau Epul? Denika silakan terserah. Satu ya. Contoh. Contoh hak di sekolah mendapatkan pelajaran dari ibu, bapak guru, Ya. di rumah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, Good. masyarakat mendapatkan pengakuan dari masyarakat, membuat kewajiban siswa melaksanakan piket, membantu ayah dan ibu memasuki perintahnya, masyarakat melaksanakan kerja bakti. Oke, keren. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ingin mengomentari hasil kerja kalian tadi, hasil proyeknya, karyanya luar biasa bagus semuanya dalam waktu singkat. Kalian bisa menyelesaikan ya, yang namanya memakai media seperti karta, pixar dan sebagainya juga sudah bagus, keren luar biasa. Yang manual juga lewat bawah udah bagus luar biasa. Ibu tadi sudah lihat kerjasamanya sudah muncul, sudah bagus. Ibu ingin menyimpulkan dulu pembelajaran hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini itu tadi materinya tuh tentang apa aja kan yang kita dapatkan hari ini? Siapa yang mau berbicara? Bisa menjelaskan, membahas tentang hak dan kewajiban dan juga norma. Apalagi? Contoh-contoh ya, contoh-contoh dari penerapan hak dan kewajiban itu seperti apa? Kemudian bagaimana caranya menyeimbangkan hak dan kewajiban. Jadi tadi intinya apa kata Ibu? Hak dan kewajiban itu harus berjalan secara seimbang. Tidak boleh ada yang lebih rendah, tidak boleh ada yang lebih tinggi. Kewajibannya dulu laksanakan, baru setelah itu menuntut hak seperti ini. Dari tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini, nah kira-kira manfaat apa sih yang bisa kalian dapatkan dari mempelajari materi ini? Bisa menjadi apa? Menjadi lebih baik, jadi tahu ya hak dan kewajiban kita itu, oh di sekolah itu harus seperti apa, di rumah harus seperti apa, di masyarakat harus seperti apa, gitu ya. Nah, kira-kira apakah akan ada perubahan sikap setelah ini? Setelah tahu, oh iya ya Bu, ternyata selama ini yang saya lakukan itu kurang tepat. Karena saya sudah tahu, berarti saya harus ada perubahan sikap ya, harus bisa lebih baik lagi. Minggu depan kita akan membahas tentang keberagaman sara. Ya, keberagaman sara, suku, agama, ras dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita melakukan evaluasi ya. Hari ini Ibu akan memakai kuisis. Handphonenya dipersiapkan. Silahkan. Ini bisa di scan 1, 2, 3. Yo, siap.
dari 1. Bisa jadi. Gambarnya juga harus diperhatikan dengan benar. Itu gambarnya, gambar, ada gambar-gambar. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Tadi kalian belajarnya sudah luar biasa. Yang sudah mengerti nanti silahkan pelajari lagi. Yang belum mengerti pun nanti tambah lagi belajarnya ya. Harus bisa lebih baik. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah.